Om Swastiastu, Om Awek Namastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tatastu, Astu Swa, Om Anupadrah, Kratawoyam, Tuwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Bertemu lagi dengan saya, Mas Bagus Anom, dari Maluku. Ya, mari sebelumnya kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih selalu dan selalu diberkahi kesehatan dan anugerah sehingga kita masih bisa bertatap muka ataupun melalui media visual seperti saat ini. Tentunya kita selalu mengucap syukur atas anugerah-anugerah itu. Kemarin pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait tentang dasar-dasar trikerangka di dalam agama Hindu dan masuk pada ajaran filsafat yaitu Pancasrada. Saya sudah menjelaskan terkait tentang Pancasrada yang pertama, yaitu terkait adanya kepercayaan umat Hindu terhadap Brahman. Yang kedua adalah kepercayaan umat Hindu terhadap Atman. Sebagai ilustrasi pertama, nah ini kepala siapa? Ini adalah kepala saya Mas Bagus Anom. Ini tangannya Mas Bagus Anom. Ini bibirnya Mas Bagus Anom. Ini matanya Mas Bagus Anom. Ini badannya Mas Bagus Anom. Ini hatinya Mas Bagus Anom. Ini jantungnya Mas Bagus Anom. Ya, Mas Bagus Anom ini siapa? Nah, tanda kutip besar di dalam situ. Sebenarnya Mas Bagus Anom itu siapa? Nah, itu. Untuk prakarta itu adalah saya sebagai untuk membuka wawasan bahwasanya di dalam badannya Mas Bagus Anom ada yang menghidupi. Nah, siapa itu? Ataupun Mas Bagus Anom itu sendiri. Nah, itu. Di dalam agama Hindu yaitu Pancasrada yang kedua, yaitu adalah percaya adanya Atman. Di dalam bahasa Sanskerta itu Atman itu adalah jiwa di dalam diri, bahwasanya Atman itu adalah diri sejati setiap individu ataupun fenomena esensi kehidupan sejati manusia, yang disebut kalau di dalam setiap manusia, di dalam jiwa-jiwanya itu adalah jiwatman ataupun roh yang menghidupi setiap makhluk. Atman dianggap identik dengan Brahman ataupun Tuhan sebagai realita tertinggi yang melampaui nama dan bentuk di luar kata-kata ataupun ucapan, baik di luar pikiran ataupun organ-organ indera yang tanpa batas ruang, waktu, dan sebab akibat. Atman itu tidak dapat diketahui ataupun dibuktikan dengan panca indera maupun dengan pikiran. Melalui persepsi perantara, kadang-kadang seseorang berkeinginan untuk membunuh pikiran, sehingga untuk dapat mengungkapkan diri ataupun dirinya sebagai satu-satunya realita ataupun realita yang non ganda, tidak ganda, melalui praktek-praktek spiritual
seperti dengan berkata jujur, dengan penegasan, kelesuan, ataupun pengendalian indera, pikiran, supaya orang itu melakukan itu supaya bisa mengenal sifat-sifat sejatinya seseorang, ataupun Atman itu sendiri dengan berada di luar tubuh ataupun pikiran dan indera. Karena Atman itu halus sekali, yang ada pada setiap makhluk, yang ada di paling dalam sekali. Dan Atman itu adalah kekal abadi. Dan Atman itu meliputi ataupun segalanya, semua ciptaan Tuhan, baik manusia, tumbuhan, maupun binatang. Karena Atman itu bersifat sangat-sangat sempurna. Karena orang Hindu sering disebut Atman adalah percikan terkecil daripada Brahman itu sendiri, ataupun Sang Maha Sempurna yang tidak terbatas. Atman itu bisa bergerak bebas tanpa kekangan ataupun tanpa batasan, bahkan tanpa tubuh manusia. Pembebasan Atman itu kalau orang Hindu itu adalah moksha, yaitu tujuan akhir daripada umat Hindu. Jadi kalau Atman memang sudah bebas, itu Atman itu terhubung atau bersatu dengan Brahman. Kalau orang Jawa bilang manunggaling kawula lawan Gusti, yaitu adalah moksha itu sendiri, yaitu kebahagiaan yang sejati, baik jasmani maupun rohani. Nah, di dalam agama Hindu, untuk menemukan Atman itu ada jalan yoga. Dalam Hindu disebut dengan catur yoga. Yang pertama itu adalah dengan jalan jnana yoga, ataupun jalan-jalan dalam mempelajari ilmu pengetahuan atau filsafat. Yang kedua adalah karma yoga, itu adalah jalan dengan perbuatan ataupun dengan kebijakan yang baik tanpa pamrih. Dan yang ketiga adalah raja yoga, dengan tekun melakukan tapa, yoga, brata, samadhi. Dan yang terakhir adalah bhakti yoga, dengan jalan berbakti. Keempat jenis yoga itu untuk manusia bisa mengambil jalan satu di antaranya. Karena keempat jalan itu adalah bisa membawa pada kebahagiaan tertinggi, yang mana Atman itu bisa menyatu dengan Sang Brahman. Jadi manunggaling kawula lawan Gusti. Karena Atman itu adalah tidak terbunuh, tidak terpikirkan acintya, tidak terbakar oleh api, tidak terlukai oleh senjata, dan tidak terkerikan oleh angin. Jadi Atman itu kekal abadi. Manakala Atman itu keluar dari tubuh dan tubuh ini meninggal, Atman itu akan kembali kepada Sang Brahman. Ibarat sebuah lampu yang dinyalakan, apabila dimatikan, lampu itu akan kembali kepada yang punya, yaitu Tuhan itu sendiri. Manakala lampu itu dinyalakan lagi, dia akan masuk pada setiap individu-individu
setiap ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, baik itu manusia, tumbuhan, maupun binatang. Jadi Atman itu adalah kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang sangat halus, yang paling dalam, yang bisa kita hanya melakukan dengan perasaan ataupun pengekangan ataupun dengan jalan yoga-yoga yang tadi saya uraikan, dengan jalan ilmu pengetahuan, belajar kitab suci, dengan jalan berbakti ataupun dengan jalan tapo, rata, yoga, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait akan pelajaran Atman. Semoga kita bisa memahami yang namanya diri sejati ataupun manunggaling kawula dengan Gusti, yaitu Atman dengan Brahman itu sendiri, sehingga kita di dalam hidup ini bisa mencapai moksatam jagat kita ya caib kita. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat terkait dengan Atman. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut dengan praktek-praktek yoga tadi, karena tanpa praktek Atman itu tidak bisa terpikirkan, tidak bisa terbayangkan, bahkan kita tidak bisa memahami. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Semoga kedamaian selalu menyertai hati kita, kedamaian di bumi ini, dan damai selama-lamanya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.